Apa alasan utama menggugat Jokowi 1 triliun, Gus? Sebenarnya mendadak, spontanitas. Kan saya waktu di dalam penjara itu sudah berjanji, nanti kalau saya bebas, saya nggak akan bahas lagi ijazah palsu. Saya nggak akan lagi bersinggungan dengan ijazah palsu. Itu di dalam penjara sudah saya azam itu. Apalagi dengan munculnya Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi semakin mengokohkan hati, ya sudahlah. Ibarat sepak bola itu, saya gantian turun lapangan dulu, biarkan beliau-beliau yang maju itu. Ya, ternyata perkembangan terus seperti ini, nggak jelas. Dengan prapitnya Mas Roy dimenangkan, dengan eksepsinya Bu Dr. Tifa juga dimenangkan, diterima, sehingga kemauan rakyat seluruh Indonesia dan kemauan kita semua mantan presiden itu hadir ke sidang, menunjukkan ijazah aslinya, kan buyar, kembali ke titik nol. Nah, ya akhirnya spontan aja muncul, wah ini apa harus turun lapangan lagi saya ini kan? Iseng-iseng saya telepon Pak Taufik. Pak Taufik, secara hukum bisa nggak saya nuntut? Sebenarnya saya ini sudah ikhlas, sudah saya lupakan itu kerugian materi, kerugian batin, sudah saya lupakan. Tapi kalau begini, kok rasanya mendidih lagi otak saya ini kan, atas nama rakyat. Kan gitu, sampai detik ini tidak ada orang di belakang saya yang biayai, yang donatur, kepentingan asing, kan tidak ada. Ternyata Pak Taufik, oh sangat bisa itu Gus. Oke. Putus di situ. Ternyata saya nggak nyangka Pak Taufik malah di blow up gitu kan. Ya udah, kan sampai detik ini saya belum ngasih, baru ini perdana saya di Madilog ini kan. Oke. Ini kan gugatan perdata ya? Insya Allah begitu. Nilainya 1 triliun. Mengapa muncul angka 1T? Pak Taufik saja, kita iseng aja, 1 triliun, 2 triliun, ya kalau kita kembali ke kerugian batin itu kan nggak bisa diukur dengan materi, Mas. Saya bisa sebut 1T, 2T, 3T, terserah saya. Dan saya berandai-andai, saya berhayal, nanti boleh dikonfirm ke Pak Taufik. Pak Taufik, seandainya Allah ridho, menang 1T, langsung buatkan rumah untuk fakir miskin, semuanya gitu kan. Baik, tujuan utamanya apa Gus? Gugatan perdata 1 triliun ke Pak Jokowi. Itu tadi Mas, ini kan spontan. Kok nggak ada titik jelas ini berarti ini kan, dengan eksepsinya Bu Dr. Tifa itu kan. Ya spontan aja, teringat kembali penderitaan, teringat kembali kerugian-kerugian yang saya alami selama rezim Jokowi berkuasa 10 tahun itu. Tentang perihal pra-peradilan Mas Roy Suryo dan eksepsinya Dr. Tifa. Intinya pertanyaannya begini, gimana Gus Nur? Gus Nur kecewa apa enggak sama eksepsinya Dr. Tifa, sama prapitnya Mas Roy Suryo, dan hiruk pikuknya itu? Jadi gini saudaraku ya, saya sekarang sudah dalam posisi yang hambar ya. Saya dalam posisi yang ya tidak kecewa, ya tidak kaget, ya tidak ngapa-ngapain gitu ya. Karena apa yang akan terjadi itu sudah ada di perenungan saya, di pemahaman saya. Oh, nanti jadi plan A, plan B, plan C itu sudah ada di saya ya. Baik info ya yang masuk ataupun hasil perenungan pribadi. Oh, nanti jadinya begini. Oh, nanti jadinya begini. Oh, nanti jadinya begini. Itu udah kebaca. Jadi gini saudaraku ya. Ya menurut Mas Roy Suryo, pra-peradilan itu harus diambil karena itu juga bagian dari proses hukum. Roy Suryo nggak terima digerebek tengah malam, pagi ya, ditangkap tengah malam sampai meringsek masuk ke kamar istrinya. Nah, jadi maka dilakukan pra-peradilan karena Mas Roy Suryo tidak terima dengan kejadian itu. Sebenarnya nggak salah dalam proses hukum ini dan ternyata menang, alhamdulillah. Artinya ada standar SOP yang dilanggar oleh penyidik, oleh polisi. Bagus kan? Nah, terus kemudian Dr. Tifa juga gitu, wallahu a'lam bishawab. Dr. Tifa ini kenapa harus menempuh jalur eksepsi gitu ya? Karena sudah bisa ditebak, seandainya jalur eksepsinya ini ditolak, bagus, sehingga fokus. Ibarat nembak atau manah itu titik sasarannya tepat. Apa? Jokowi hadir ke pengadilan. Itu intinya kan. Jadi dari 10 tahun yang lalu ya sampai detik ini mutar kemana-mana kan, mutar kemana-mana hanya selembar kertas ini ya kan, melibatkan banyak pengacara, buzzer, influencer, polisi, tentara, rektor, dosen, mahasiswa, rakyat, termul, muter
kemana-mana. Bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Nangkap orang, menjara orang. Nah, dari semua itu dinamika yang terjadi itu, sampai ribut tiap malam di TV itu, dari semua dinamika itu intinya kan cuma satu. Jokowi hadir di pengadilan, menunjukkan ijazah aslinya. Lalu lahirlah satu keputusan ingkrah berkekuatan hukum, ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi palsu. Tok tok tok. Kan itu yang ditunggu sebenarnya. Nah, tapi untuk menuju ke sana ini kan ya seperti ini. Jadi apa yang dialami Dr. Tifa, apa yang dialami Mas Roy Suryo, saya sudah ngalami duluan. Jadi makanya nggak kaget. Kalau dibilang, kalau Mas Hozinuddin kan frontal, Mas Hozinuddin kan juga nggak bisa disalahkan. Mas Hozinuddin, Bunda, siapa Triana ya, siapa? Lawyer itu loh, Bunda Kurnia, Bunda Kurnia dan teman-temannya itu kan, mereka ini kan juga yes, ya ayo datang ke sidang, itu intinya. Jadi palsu atau salah biar jelas, status hukumnya Jokowi juga biar jelas, rakyat Indonesia juga biar jelas. Nah, jadi kalau Dr. Tifa melakukan eksepsi sebelum keputusan diterima oleh hakim itu dibacakan, kan saya sudah ngomong duluan. Ini izin saya, bukan berarti saya ini orang pinter, orang meramal, enggak. Kan saya sudah buat konten duluan itu. Presiden Republik Indonesia mantan ya, Jokowi akan mencari ribuan cara untuk supaya dia tidak datang ke pengadilan. Kan boleh saya berasumsi ya, bersuudon bahkan kan boleh bahwa memang eksepsi diterima itu adalah bagian dari rencana Joko Widodo, karena nggak usah dinafikan, Jokowi itu masih punya uang, masih punya kekuasaan, masih bisa menguasai. Lalu kita proklamasikan merdeka 17 Agustus. Apa kata Jepang dan kawan-kawan yang lain? Memang ada jenderal Jepang yang simpati, tapi mayoritas Jepang tidak bersimpati pada kemerdekaan. Tentara Jepang waktu itu bilang, jangan khawatir, itu cuma kemauan segelintir orang, don't worry. Ya ada artinya mereka itu. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Warga kampung Jakarta hampir 200.000 berkumpul di lapangan Monas hari ini. 200.000 dari penduduk kota ini cuma 300.000 teman-teman. 200.000 itu kumpul. Sesudah peristiwa itu Jepang tidak berani lagi keliling-keliling di sekitar Jakarta. Mereka mengatakan ini ternyata bukan kemauan sekelompok orang, ini kemauan rakyat juga. Dan yang menarik, itu barangkali salah satu pidato Soekarno terpendek gitu, ketika di Ikada. Soekarno hanya pidato kurang dari 3 menit. Hanya intinya bilang, kalian semua pulang dengan damai, kita terus perjuangkan kemerdekaan. Kalau itu seperti katanya Pak Tantan tadi. Dan ada bukunya teman-teman, Anda boleh catat, boleh Google bukunya. Kalau perlu Anda cari bukunya. Judulnya gini, Real Leaders Don't Do PowerPoint. Pemimpin yang sesungguhnya nggak pakai PowerPoint. Itu penulisnya namanya Christopher Witt. Anda cari buku itu, Anda baca buku itu. Tapi kembali kepada ini teman-teman. Apa sih kata yang menarik? Integritas dipercaya. Nah, kita semua sering dapat buku biografi. Saya tumbuh besar dengan baca buku biografi. Buku biografi yang saya baca itu, teman-teman, apa sih biografinya? Saya baca biografi Cokroaminoto. Saya baca biografinya Agus Salim. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat menarik teman-teman. Teman-teman, ya, kalau kita melihat bagaimana nasib Pak Jokowi ini, ya setelah pensiun betul-betul berat ya kan. Karena apa? Karena bagaimana ya belum selesai kasus dengan Dr. Tifa dan Roy Suryo ya. Kali ini Gus Nur turun gunung lagi teman-teman ya, menggugat Pak Jokowi 1T. Nggak kaleng-kaleng teman-teman, 1 triliun, dan ini bukan angka yang kecil ya kan. Gus Nur ini di eranya Pak Jokowi ya pernah di penjara ya, kemudian mendapat remisi dari Pak Prabowo teman-teman, dan akhirnya keluar. Dan di sini ditanya ya, seorang host bertanya kepada Gus Nur, kenapa kok mau repot-repot menggugat Pak Jokowi lagi? Dan ini membuat kita tercengang dengan jawaban dari Gus Nur. Ini terkait dengan bagaimana ia merasa dirugikan ya, terkait dengan dirinya pernah dipenjara dan sebagainya, bahkan mendapat
pengampunan dari Prabowo sehingga ia keluar dari penjara beberapa waktu yang lalu, teman. Dan kalau kita melihat ya, Dr. Tifa dan Roy Suryo misalnya, itu kan Dr. Tifa misalnya, teman-teman, sidangnya kemarin mendapat sebuah kabar yang sangat menyenangkan, yaitu bagaimana eksepsinya dikabulkan oleh hakim ya. Artinya bahwa Dr. Tifa tidak berlanjut ke persidangan berikutnya, alias sidangnya ya selesai karena dakwaannya dianggap kurang tepat. Bahkan Dr. Tifa ya selesai begitu aja, teman. Padahal rakyat ingin ya sampai ke pembuktian. Pembuktiannya bagaimana ya? Seperti yang pengacara Jokowi katakan bahwa akan ada misalnya Pak Jokowi membawa ijazahnya ya kan ke persidangan dan sebagainya. Itu yang ditunggu sebenarnya. Dan dengan eksepsi Dr. Tifa dikabulkan, artinya bahwa bagaimana Jokowi tentu tidak bisa membuktikan lagi ijazahnya di pengadilan, teman-teman, karena sudah selesai ya kan. Dan inilah yang membuat Gus Nur kemudian geram kali ya tentang hal tersebut, sehingga Gus Nur malah akan mengajukan gugatan kepada Pak Jokowi, katanya si Iseng ya kan. Dan kalau kita melihat bagaimana Pak Jokowi ini tentu makin pusing ya kan mengurus orang-orang yang menggugatnya, teman-teman. Dan ini sangat menarik ya. Ini adalah pembelajaran politik, pengajaran hukum bagi rakyat Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi.